Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sumiati dari Salatiga. Ada beberapa pertanyaan. Begini Ustadz, pada tanggal 26 Mei saya diajak sama ibu saya ke tempat adik saya untuk kumpulan keluarga. Nah, di situ ada acara tahlilan. Saya tidak mau, terus yang diajak kedua anak saya. Anak saya juga tidak boleh sama bapaknya. Terus ibu saya marah-marah. Ya udah, enggak usah menganggap apa-apa sama saya. Memang dari dulu kamu itu nurutnya sama suami gitu, Ustadz. Sekarang udah nggak anggap apa-apa sama saya, udah memang saya nggak pernah bisa ngasih apa-apa. Sekarang saya makan udah sama kamu, sekarang nggak mau nurut sama saya gitu Ustadz. Terus saya harus bersikap bagaimana? Sekarang suami saya membatasi saya ketemu sama ibu saya, mau ngirim buka aja dikasih waktu, nggak boleh lebih dari 5 menit begitu Ustaz. Nah, kemarin terjadi udah mau waktu buka, baru selesai masak, saya antar lauk ini ya ke tempat emak saya. Ya, tapi sebentar langsung pulang gitu. Tapi perjalanan sampai rumah udah waktu buka, terus suami saya marah-marah gitu. Ya maaf kan tadi diajak ngomong sedikit gitu. Nah, jaraknya dari rumah ke tempat ibu berapa? Ya kurang lebih 100 meter. Ya, terus? Terus saya itu harus bersikap bagaimana sama ibu, karena nanti ada lagi acara habis lebaran mau ke 1000 hari, setahun meninggalnya adik saya ke Cepu. Nah, saya tuh takut nanti pas hari itu nggak mau lagi, katanya emak saya itu, diajak rukun nggak mau sama keluarga gitu Bapak. Nah, kamu kayak nggak mau kenapa? Ya nggak mau, saya nggak mau ikut tahlil. Nah, kenapa nggak mau? Saya udah lama nggak ikut tahlil. Saya lali. Enggak, masih apa tahlilnya. Maka kok tidak mau diajak tahlil, tidak mau apa? Saya tanya sebabnya. Karena sudah tahu kalau tahlil itu nggak ada tuntunannya gitu Ustaz. Oh, keliru itu. Tahlil itu paling afdol. Tahlil. Zikir yang paling afdol tuh. Kalau zikir itu saya tiap hari, tapi kalau mengirim doa bersama-sama itu udah enggak Ustaz. Oh itu dari tahlil. Kalau tahlil wong Nabi mengatakan afdol dzikri fa'lam anahu la ilaha illallah. La ilaha illallah itu tahlil. Kalau enggak mau tahlil berarti atau nyebut la ilaha illallah kamu. Masih, alhamdulillah masih. Oh, ya, terus apa lagi? Yang kedua gini Ustadz. Adik saya kan yang sudah meninggal itu punya anak. Terus kemarin nanyain sama saya, ibu saya tuh punya tanah sedikit, udah dibagi-bagi sama yang lain. Yang anak ibu saya tuh ada 5, yang udah dikasih 3, yang belum 2. Saya sama adik saya yang sudah meninggal itu. Terus anak adik saya itu nanyain, Bude, saya dikasih enggak sama Mbah Huti, tanyain aja sendiri, kata saya gitu. Tapi enggak berani, saya juga mau nanya, juga enggak berani. Terus tak bilangin, nanti aja, nungguin kalau Mbah udah meninggal. Terus anaknya tanya meninggalnya kapan gitu. Ya kan gini Ustaz, kalau udah meninggal kan
kan ada bagi waris, kata saya gitu. Orang bude saja nggak minta kok, kata saya gitu. Iya, padahal naik serah butuh, melote kok matine kapan? Habis sayanya takut mau bilang sama mak saya. Terus? Nanti itu gimana Ustadz? Saya bilangnya sama anak adik saya itu. Terus sama emak saya mau ngomongnya juga gimana, minta ininya jawabannya. Yang ketiga, saya punya adik kerja di perusahaan Batako. Terus kemarin itu yang punya usaha beli Batakonya di proyek, padahal biasanya beli kan di toko, beli semennya itu loh Pak. Kemarin beli dari toko bangunan, kok kemarin puasa ini kok belinya dari proyek, masa beli semen kok di proyek kan gitu. Lah tanda tanya itu bener apa enggak gitu. Terus adik saya enggak berani kerja, terus jadi enggak kerja kan enggak punya penghasilan. Ngopo enggak kerja, tak gituin, takut itu takut haram kayak katanya gitu. Kalau menurut saya ya enggak, kan kita kerja nanti dapat upah dari kerjanya itu, enggak kita yang enggak beli barang, istilahnya kayaknya meragukan itu loh Pak kalau dari proyek gitu Pak. Begitu Pak pertanyaan saya, gimana solusinya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaan pertama tentang diajak tahlil, ngirim tuh orang-orang mati gitu ya. Ya, Ibu tupanya apa orang baru tadi ngaji? Sama. Nah, kan enggak 2 usah. tahun. Ya, di sini di akad pagi pun sekali berkali diterangkan. Ya. Tahlil itu memang dianjurkan. Ya, tahlil itu dianjurkan sekali. Terutama kalau menunggu orang mau mati, sakaratul maut. Nabi kita mengatakan laqinu mautakum bila ilaha illallah. Tahlilkan orang yang akan mati di antara kamu. Ini wong arep mati, ada orang mau mati, ditahlilkan. Dituntun membaca la ilaha illallah. Karena Nabi mengatakan mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah takholal jannah. Ya. Siapa yang mati akhir ucapannya itu membaca la ilaha illallah terus mati masuk surga, maka tahlil itu penting. Jadi kalau menuntun orang sakaratul maut itu kalau nanti membaca la ilaha terus mati masuk surga. Nah, kalau memang tahlil untuk orang yang sudah mati sampai hari ini saya belum tahu dalilnya. Ya, belum tahu dalilnya. Orang mati. Namun kalau ada orang melakukan begitu, ya kita tidak usah menyalahkan. Kita prasangka baik, mungkin mereka sudah tahu dalilnya. Maka perkara diajak tidak mau, karena memang belum tahu, ya katakan sama ibumu, Bu, yang itu saya belum tahu tuntunannya. Lewat ini ibunya mau mengerjakan silahkan. Tapi gandeng saya belum tahu tuntunannya, jangan memaksa saya untuk ikut gitu loh. Jangan memaksa saya tidak ikut. Gitu kan? Nah terus dengan ibunya bagaimana? Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Coba dibaca surat Luqman itu. Jadi sekalipun kamu tidak boleh misalnya dipaksa untuk ibumu untuk berbuat mensekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak ada ilmu pada bagimu, maka jangan ikut. Tetapi tentang urusan dunia, sekalipun pada ibu yang kamu diajak tidak mau, tetap urusan dunia supaya kamu bergaul dengan baik. Ya, surat Luqman ayat 13-14 itu loh dibaca. Surat Luqman surat ke-31 ayat 13 dan 14.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka ladzulmun 'adzim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Terus Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibahuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau mentaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Nah, itu ayat 15 ini yang penting. Ya, andai kata ibumu itu mengajak kamu mensekutukan Allah, yang kamu tidak tahu ilmunya, itu jangan mau. Walaupun dipaksa tidak boleh mau. Tetapi urusan-urusan masalah keduniaan terhadap orang tuamu, sekalipun orang tuamu syirik atau kafir sekalipun lah, tetap diperintahkan berbuat baik dalam batas-batas yang dibenarkan oleh agama. Ya, coba terus ketemu tidak boleh 5 menit lebih 5 menit ya, itu kan enggak, malah justru ibu yang semacam itu dicedai, digemateni, didakwai. Bu, nek kula dijak ngaten niku kula dereng ngerti ilmune ya. Njing pun ngerti ilmune kula tak melu rasa dijak, sangan saya dipaksa untuk ikut karena belum tahu ilmunya. Karena besok di hadapan Allah inna sama wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Besok ditanya oleh Allah, ya, kamu melakukan begitu, ya, mendengar keterangannya siapa? Kamu melihat prakteknya siapa? Memahami ajarannya siapa? Gitu loh, ditanya besok. Kalau belum tahu ya enggak usah ikut, enggak apa-apa. Tapi diterangkan. Ya, kalau dipaksa-paksa jangan mau, tetapi urusan-urusan dunia tetap kita berbuat baik dengan ibu. Yang dibenarkan oleh agama, jangan memutus. Ibunya yang mengandungnya dengan susah payah, apalagi yang tanyani ibu, udah pernah punya anak bu? Udah punya anak tapi ibu itu mestinya, coba anak tuh wiwit ngandung sampai melahirkan, sampai nyusoni, sampai gede itu betapa rekosone ibu. Ya? Nah, maka itu kalau dipaksa untuk mensekutukan Allah jangan mau, untuk melaksanakan tuntunan agama yang belum tahu jangan mau juga. Ya. Karena Allah mengatakan dalam surat Al-Ahzab 36 itu wala taqfu ma laisa laka bi ilmun. Ada usaha-usaha itu Surat Al-Isra ayat 3. Ya, ya surat Isra ya, Bani Israel ya. Jangan kamu mau melakukan yang kamu belum tahu ilmunya, karena pendengaran, hati, penglihatan nanti dimintai pertanggungan jawab oleh Allah. Jangan mau ya. Nah, tentang diajak itu tidak mau, ibunya marah, rasa ditanggapi, tidak usah tanggapi. Nanti kan lama-lama reda sendiri. Ya, nah kalau udah ini nanti pas kapan itu akan 1000 harinya
adik saya yang di Madiun sana lah. Diajak ndak usah mau tapi sing apik. Nah, bab-bab lain kita dekat. Ya, Islam itu memang indah. Ya, tidak mau kalau memang itu sesuatu yang larang agama kita kerjakan, tapi urusan-urusan dunia tetap kita berbuat baik kepada orang tua. Jangan sampai diputus ya. Baik-baiknya itu. Nah, kalau suami membatasi boleh ke tempat ibu tapi tidak boleh 5 menit. Kalau lebih 5 menit free kick. Enggak boleh juga itu. Justru kalau itu malah didekati ibu kita kan ya kasihan karena tidak tahu agama, didekati, dinasihati biar menempuh jalan yang selamat. Kita tidak usah melarang ibu tapi kita tidak usah ikut. Karena pertanggungan jawab di hadapan Allah nanti sendiri-sendiri. Tetapi masalah urusan dunia kita wajib berbuat baik pada ibu. Itu yang pertama. Kemudian masalah warisan. Ya, jangan kata begitu. Nek kalau ibumu krungu nanti dengar, wah bareng ngaji nente ngarep-arep mati ning mboke itu. Ya kan? Jangan kata begitu. Ndak usah minta. Wong memang itu ibunya masih hidup belum lakukan arep diwaris ya. Udah biar dipakai sampai meninggalnya. Nanti kan udah meninggal wis ngerti dhewe nek ndita ora entuk warisan. Lah nek belum meninggal aja mbok arep-arep warisane. Tapi diurip-urip ibuke ben umure panjang gitu loh. Aja malah setelah entuk warisan kok ora mati-mati ya ora dopeni wae ben mati, ndak boleh itu. Ya. Malah jangan sampai mati sebelum ibu saya menempuh jalan yang lurus, harusnya gitu. Dinasihati, diadat, dikandani, syukur belum dicangaji lah gitu. Nah. Ya kemudian ikut kerja. Kalau adikmu tadi ragu kerja di situ, lawang tuku semen kok neng proyek itu proyek pembangunan tukune semen karo mandore. Nah, iki jan mandore aja dijoko kayak semen proyek kuwi jane nggo bangun didol. Nah, kalau ragu lebih baik tanya ya. Lebih baik tanya. Ya. Ya genahe piye? Apa itu memang kamu ambilkan semen yang mestinya untuk membangun proyekmu ini terus mbok dol? Nah, apa itu memang kamu memang di samping kamu kerja di proyek ini, kamu menjadi penyalur semen. Bisa juga toh, saya mandor bangunan tapi saya memang melayani orang yang beli-beli semen itu, ada melayani beli pasir, bisa juga toh dia. Kursi pasir itu bisa, kalau memang itu betul-betul ya tidak halal ya diingatkan, kalau nekat ya tidak usah kamu kerja di situ gitu, cari pekerjaan lain. Ya, maka lebih baik ditanyakan. Sekarang cari kerjaan ya sulit tuh, eneng pekerjaan kamu tidak mau kerja, masalahnya hanya tidak tahu lah, tidak tahu sekarang kan bisa tanya, Mas kalau orang beli semen kok di sini kamu, ya tukunya kalau mandor, memang mandor di samping itu dia penyalur semen atau dia sendiri memang jual semen di rumahnya, bisa juga tuh itu. Halaman 7 hadis yang di tengah. Salah satun la yanfa'u ma hunna amalun asyirku billah wa uququl walidain wal firaru minaz zahwi. Ada 3 perkara yang menjadikan amal seseorang tidak berguna. 1. Syirik kepada Allah. 2. Durhaka kepada kedua orang tua. Dan 3. Lari dari medan perang, yakni sebagai pengecut. Hadis riwayat Tabrani di dalam Mu'jamul Kabir juz 2 halaman 95. Nomor 1420 dhaif karena di dalam syaratnya ada perawi bernama Yazid bin Rabi'ah, hadisnya mungkar. Berdasarkan hadis ini ada 3 perkara yang menjadikan amal tidak berguna. Salah satunya durhaka kepada orang tua. Mengingat zaman sekarang banyak anak-anak yang berani kepada orang tua, mohon dijelaskan tentang batasan durhaka kepada orang tua. Kemudian yang kedua, jika tanpa disengaja kita berkata kasar pada orang tua,
karena kesalnya dengan sikap orang tua yang terlalu ketat membatasi gerak aktivitas anak. Bagaimana bertaubatnya agar amalnya bisa pulih kembali? Yang ketiga, orang tua punya harapan dan cita-cita yang terlalu tinggi bagi anaknya, tetapi kemampuan anak tidak bisa memenuhi harapan orang tua tersebut. Apakah hal yang demikian juga termasuk durhaka kepada kedua orang tua, Ustaz? Hadis itu dhaif, maka di sini dengan sisi ilmu kan, dhaif ya diterangkan dhaif, sahih diterangkan sahih. Maka tidak semua hadis itu mesti benar. Kalau hadis itu dari Rasulullah betul, itu mesti benar. Tapi ada kalanya bukan dari Rasulullah dikatakan dari Rasulullah. Seperti yang kemarin dikeluarkan brosur dua atau 3 minggu yang lalu mengenai 10 apa? 10 Muharram. Enggak 10 Muharram itu hadisnya ternyata banyak hadis yang palsu. Antara lain yang itu siapa yang berpuasa ya, yang mengerjakan sholat di tanggal 10 bulan Muharram 4 rakaat, setiap rakaat membaca Al-Fatihah sekali, membaca Qul huwallahu ahad 50 kali, maka dia diampuni dosa-dosanya 50 tahun yang lalu dan 50 tahun yang akan datang. Masuk surga atau mesti kan? Poso 10 Muharram tadi. Nah itu hadisnya palsu. Walaupun itu kadang banyak diterangkan oleh para mubalik kemana-mana diterangkan. Sebenarnya masuk Islami gampang ya. Nah, ada lagi yang membaca ini sekian kali, pahalanya sama dengan ibadah haji 20 kali. Tidak bisa masuk itu ya. Maka hadis-hadis yang semacam itu pun dikemukakan ini palsu, ini dhaif, ini sahih. Hadis ini dhaif. Mestinya tidak bisa dipakai sebagai pegangan. Tetapi hadis dhaif ini walaupun dhaif bersesuaian dengan hadis-hadis sahih yang lain, bersesuaian dengan Al-Qur'an. Pertama saya tunjukkan persesuaiannya. Salasun la yanfa'u mahuna amalun asyirku billah. Ya, perkara yang merusak amal, satu syirik pada Allah. Benar itu? Quran tadi mengatakan perbuatan syirik habitat a'maluhum, bisa merusak amal kebaikan. Dalam surat Al-An'am ayat 88. Tadi cocok dengan Quran toh? Ya. Wa hukukul walidain, ridallah fi ridal walidain. Jadi orang ini durhaka kepada kedua orang tua. Dan hadis Nabi mengatakan ridho Allah ada kaitannya dengan ridhonya orang tua. Ini hadis sahih. Dan Qur'annya juga mengatakan wa'budullah wa la tusyriku bi syai'an wa bil walidaini ihsana. Hambakan dirimu kepada Allah, jangan mensekutukan dengan apa dan siapapun, dan kepada kedua orang tamu adalah berbuat baik. Nah ini dalam hadis ini tadi diterangkan durhaka kepada orang tua. Jadi kan tidak berbuat baik pada orang tuanya. Dalam hadis tadi keridhaan Allah ada kaitannya dengan ridhonya orang tua. Maksudnya kalau orang tuanya ridho perbuatan anaknya, Allah juga ridho. Kalau orang tua tidak ridho dengan perbuatan anaknya, Allah juga tidak ridho. Lah ridho di sini tentu perbuatan yang baik. Kalau orang tua kok ridho anaknya berbuat maksiat, ya dimurka oleh Allah. Misalnya punya anak tadi, ya ikut arisan pelajar tadi loh, ya, malah diridhoi orang tua, malah dibayari. Arisanmu demen bayar urung, nyaki nggo bayar. Nah itu tentu orang tuanya ridho, tapi Allah murka itu, ya, murka. Oleh karena itu coba dibaca surat Taubat ayat 23 itu. Ya. Orang tua dan Allah harus dimenangkan Allah. Kalau itu menentang perintah Allah, sekalipun bapak, sekalipun ibu, sekalipun siapa saja tidak perlu ditaati. Nah, maka di situ berarti mengandung pengertian ridho Allah fi ridhol walidain, itu maksudnya perbuatan yang baik. Kalau perbuatan yang baik kok orang tuanya tidak ridho, malah perbuatan yang jelek ridho, lah itu Allah tidak ridho. Coba dibaca.
Surat At-Taubah nomor surat 9 ayat 23. Ya ayyuhallazina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a in istahabbul kufra 'alal iman wa man yatawallahum minkum faulaika humud dhalimun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan bapak-bapak dan saudara-saudaramu pemimpin-pemimpinmu jika mereka lebih mengutamakan kekafiran atas keimanan. Dan siapa di antara kamu yang menjadikan mereka pemimpin-pemimpinmu, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Jadi pemimpin itu yang wajib ditaati. Jangan kamu jadikan bapakmu atau ibumu, saudara-saudaramu atau siapa saja menjadi orang yang kamu taati. Jadi pemimpin yang kamu taati. Kalau dia mementingkan kekafiran daripada keimanan. Jadi jalan yang dilarang oleh Allah malah disuruh mengerjakan, jangan ditaati. Sekalipun itu bapakmu, sekalipun itu ibumu. Ya. Karena Allah tidak ridho. Nah ini kaitannya ridho Allah fi ridhol walidain itu tentu hal-hal yang baik. Kalau perbuatan menentang perintah Allah entah Rasulullah kok orang tuanya malah ridho, Allah tidak ridho, murka Allah. Maka kalau kamu mengikuti perintah orang tua, sedang perintah orang tua tadi bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya, Allah tidak ridho. Berarti kamu sama menentang Allah dan Rasulnya. Itu harus dipahami. Ya. Ada kadang-kala orang tua nek anak arep ngaji malah ra entuk. Padahal sebagai orang Islam itu kitab sucinya apa? Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pedoman hidupnya. Lah ngaji malah ra entuk. Rasa ngaji. Ya. Engko marai ra entuk ngene ra entuk ngono. Nek orang ngaji ra entuk apa-apa gitu. Apa-apa entuk gitu loh. Nah, enggak gitu. Ada yang orang ngaji malah diusir oleh orang tuanya. Tadi yang tamu dari mana tadi? Datang tadi, saya dengar masih di rumah tadi. Dari Sumatera tadi loh. Dari Palembang. Dari Palembang, saya masih silaturahim dari rumah tadi. Dia diusir oleh mertuanya tadi. Sampai sekarang karena dia ikut ngaji di MTA ini diusir oleh mertuanya. Ya alhamdulillah kamu diusir oleh mertuamu. Ya. Diusir karena ngaji itu kan suatu kemuliaan. Kalau saudara kuat, ya, imannya kuat, insya Allah Allah menolong. Ya. Mus'ab bin Umair, anak seorang kaya raya pada saat itu. Bapaknya kaya raya. Sampai dalam satu riwayat itu, kalau Mus'ab itu memakai kendaraan dikembari dengan temannya aja ganti kendaraannya. Pakaian dikembari temannya ganti pakainya. Harus lebih daripada yang lain. Nah, suatu saat ketika Mus'ab diketahui bahwa Mus'ab itu ikut ajaran Rasulullah menjadi orang Islam, dipanggil oleh ayahnya. Hei Mus'ab, kamu ikuti Muhammad apa ikuti ayahmu? Kalau kamu ikuti ayahmu, siapa yang akan mewarisi semua harta kekayaan ini? Kalau kamu ikut Muhammad, ya, tinggalkan rumah ini, tinggalkan orang tuamu, tidak boleh bawa apapun. Tapi kalau kamu ikuti Muhammad, kalau kamu ikuti wayang, tinggalkan Muhammad. Nah, Mus'ab bin Umair dengan baiknya dia dididik sopan oleh Islam itu. Pamit dengan bapaknya, ya ayah, karena taatku kepada ayah, saya akan memilih salah satu di antara kedua pilihan tadi. Saya mengikuti Rasulullah Muhammad SAW. Maka mulai hari ini saya tinggalkan rumah ini dengan segala sesuatunya. Tinggalkan. Jadi diusir karena mengikuti kebenaran itu, jangan merasa kecil hati. Ya,
Jika kebenaran kok diusir. Memang yang hak dan yang batil itu selamanya nggak akan pernah bisa ketemu. Ya. Tapi saudara tinggal di mana? Nah, tadi akhirnya diterima, dibuatkan rumah oleh pimpinan-pimpinan pengajian di sana, ditempati di situ. Saudara, syukur alhamdulillah. Hikmahnya apa? Saudara tidak gandul pada mertua. Ya. Jadi wis dibujuk serasa gandul wong tuane, mertuane, dah berdiri sendiri. Yang memberi hidup itu siapa? Allah, bukan mertuamu. Maka kamu tidak perlu nangis. Nah, malah pergi, ya orang tua didoakan, mudah-mudahan mengerti apa yang dikaji ini. Nah, orang tua aneh, mau jadi baik itu enggak boleh malah. Sebab manusia itu tanpa Quran tidak bisa jadi baik. Harus yakin, semua orang Islam itu harus yakin, tanpa Quran enggak bisa baik. Maka perlunya memperbaiki manusia ini, Allah turunkan Quran, mengutus Nabi Muhammad. Karena tanpa Quran wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Sebelum Quran diturunkan, sebelum Nabi Muhammad diutus, manusia dalam kesesatan yang nyata. Maka diturunkan Al-Quran, diutus Nabi Muhammad, yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subul salam. Mengangkat manusia dari jalan kesesatan ke jalan keselamatan. Wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Mengeluarkan mereka dari gelap gulita ke cahaya yang terang benderang. Wa yahdihim ila siratim mustaqim, menunjukkan mereka ke jalan yang lurus. Itu malah enggak boleh. Tapi kalau anaknya ikuti kegiatan itu, gabung, ya, gabung apa, pang-pang itu malah, atau digulai malah. Nah yang begitu itu, maka itu hadis ini walaupun dhaif, karena bersesuaian dengan ayat Quran, bersesuaian dengan hadis Nabi, ya. Bukan hadis ini yang dipakai, tapi ayat Qurannya, hadis Nabinya yang sahih yang dipakai. Ini sebagai penguat saja. Lain dengan tadi yang berhubungan dengan 10 Muharram itu jelas bertentangan dengan hadis Nabi, bertentangan dengan ayat-ayat Quran. Masa orang sholat 10 Muharram saja bisa dihapus dosanya 50 tahun yang lalu, 50 tahun yang akan datang, padahal umurnya wong swidak. Jelas masuk surga toh? 50 tahun yang akan datang urung dilakoni wis diampuni dosanya. Umurnya 100 pun jelas masuk surga dia. Apa begitu? Ya, bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran. Nah ini jadi walaupun hadis ini dhaif. Lah maksudnya bagaimana ayat itu? Hadis itu. Nah, sekarang kalau ada anak yang cita-cita orang tua, anaknya kepingin jadi dokter misalnya ya, tapi tidak mampu anaknya itu, apa termasuk durhaka? Tidak, ya, tidak termasuk durhaka. Kemudian orang tuanya menghendaki yang anaknya tidak mampu, Allah juga mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan beban kepada umatnya, hambanya yang tidak menurut di luar kemampuannya, tidak dibebani. Maka bagaimana untuk tidak durhaka kepada orang tua? Perintah orang tua apapun ditaati, dilaksanakan selama tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya. Ya. Tapi kalau memang perintah Allah itu dan Rasulnya itu ditentang atau bertentangan perintahnya orang tua dengan perintah Allah dan Rasulnya, la sam'a wa la ta'ata. Karena Nabi mengatakan, ya, taat itu hanya kepada yang baik. Innama ta'atu fil ma'ruf, la ta'ata li makhluqin fi maksiatillah atau fi maksiatil khaliq. Taat itu hanya kepada yang baik. Tidak ada kewajiban taat kepada makhluk yang maksiat kepada khalik. Tidak ada ketatan. Jadi pandangan para orang tua sekalipun tidak melaksanakan perintahnya, kalau perintah itu bertentangan dengan agama, tidak termasuk durhaka. Maka yang dinamakan taat ialah semaksimalnya perintah orang tua ditaati selama benar. Ya, dilayani orang tua dengan baik. Jangan berkata-kata kasar kepada orang tuamu.
Wala taqullahuma uffin wala tanharhuma wa qullahuma qaulan karima. Jangan mengatakan pada orang tua kata-kata yang kasar, jangan menghardik kedua orang tuamu, tapi ucapkanlah dengan kata-kata yang hormat, yang sopan, penuh kehormatan pada orang tuanya. Mohon penjelasannya, bagaimana mensikapi kita sebagai anak untuk berbakti kepada orang tua dengan ikhlas dan sabar. Itu sulit sekali Ustaz. Bagaimana kiat-kiat kita sebagai anak? Sebenarnya bukan sulit, petunjuknya jelas loh. Ya, petunjuknya sebenarnya jelas, bukan sulit. Apalagi mengatakan tidak bisa, enggak. Ya, tidak mau lah gitu. Kalau tidak bisa, Allah memerintahkan hambanya untuk melakukan, mesti bisa, sudah diukur kebisaannya. Bagaimana berbakti pada orang tua? Coba dibaca surat Bani Israil itu. Ya. Ayat 23 sampai 24. Surat Al-Isra nomor surat 11 ayat 23 dan 24. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā waqfid lahumā janāhad dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayani shaghīrā. Nah, kita jawab anak terhadap orang tua. Sudah ada petunjuk jelas kan dari Allah. Jadi bukan suatu hal yang sulit, petunjuknya sudah jelas kok. Coba dibaca artinya. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah kepada keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku di waktu kecil. Nah, apa kesulitannya di mana? Ya, pada orang tua kita supaya berlaku sopan. Jangan sekali-kali kamu berkata kasar kepada kedua orang tuamu. Wala taqullahuma uffin, kata kasar. Wala tanharhuma, jangan kamu menghardik, membentak, mengusir kedua orang tuamu. Nah, terus bagaimana? Wa qullahuma qawlan karima, katakan kepada keduanya itu dengan ucapan-ucapan yang penuh hormat, yang ngajeni. Ya. Itu apa kesulitannya apa? Nah, sebenarnya petunjuknya Allah sudah jelas, kita tinggal melaksanakan. Kalau merasa berat itu hawa nafsu. Ya. Hawa nafsu. Nah, kalau bapaknya karo ibunya biasanya ya ora tau basa mung hahe wae. Pak, kowe kon mangan ibu, Pak. Ya. Kowe kon mangan ibu, coba piye coba. Kalau bahasa hariannya itu kita sopan pada orang tua, ya baik. Kalau bapak ibunya kaya karo kancane wae. Kalau dikon berbakti, wah terasa berat itu. Biasanya ya ora basa. Maka cara Jawa itu lebih cetha untuk ngajeni wong tua itu. Ya. Jadi bukannya itu sulit, ya, tidak bisa, tidak. Sebetulnya bisa, tinggal mau apa tidak. Kalau mau tidak ada kesulitan. Allah sudah jelas kepada Allah jelaskan. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Jelas kan? Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Allah. Nah, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu, berbuat baik pada bapak. Pada orang lain bisa berbuat baik, masa pada bapak ibu enggak bisa berbuat baik? Sampai berbuat baik di sini digambarkan, jika salah seorang di antara keduanya
atau kedua-duanya sampai berumur lanjut. Jadi kalau kamu memelihara bapakmu sudah tua, ibumu apalagi bapakmu, ibumu semua masih hidup sudah tua semua. Jadi kamu melayani dua orang yaitu ayah dan ibu sudah tua semua. Menjadi ladenan tok ya. Ya, jadi ladenan tok. Sudah lanjut kan? Dalam memeliharaanmu, maka sekali-kali kamu jangan mengatakan kepada keduanya perkataan banyak maksudnya kata kasar lah. Apalagi kalau udah pikun, bangsa nganyelke perbuatane nek ndelok ono wis ora nyenengke tok perbuatane wong nganyelke kok. Ya. Nah, terus kamu kasar dengan kedua orang tuamu itu. Maka kita dituntun oleh Allah. Ya. Suruh berdoa pada orang tuanya itu Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghiran. Ya, minta kepada Allah supaya Allah mengampuni dirinya dan kepada kedua orang tuanya dan mengasih sayangi kedua orang tua itu seperti kasih sayangnya orang tua kepada dirinya, anaknya ya ketika masih kecil. Masih kecil. Berbuat baik, malah sampai Nabi mengatakan kalau anak diikuti oleh orang tua sampai lanjut usia, sampai mati di pangkuannya, maksudnya mati dalam pemeliharaannya, kok anak itu tidak masuk surga, itu rugi. Itu artinya jaminan orang yang diikuti atau ngopeni orang tuanya sampai mati dalam pemeliharaannya, dibuka pintu surga seluas-luasnya. Ini anak melayani orang tua itu pintu surga dibuka seluas-luasnya. Kalau sampai kamu tidak bisa masuk surga padahal memelihara orang tuamu sampai mati dalam pemeliharaanmu, kok tidak bisa masuk surga kamu, berarti rugi. Nanti kamu tidak memperlakukan baik terhadap orang tuamu. Kalau kamu bisa berlaku baik pada orang tuamu, dijamin kamu masuk surga. Jamin masuk surga. Maka sampai Nabi mengatakan ridallah fi ridal walidain. Ridhonya Allah itu ada kaitannya dengan ridho kedua orang tuanya. Kalau orang tuanya melihat kelakuannya itu anaknya itu ridho, serba menyenangkan, baik, ya Allah ridho. Nah tentu dalam hal ridho dalam hal yang baik. Karena anak yang ngaji malah wong tuane ra ridho, ya, ra ridho. Barang anaknya judi malah ridho, barang judi menang apa meneh malah dikudang-kudang. Wah, kowe pinter le ya. D1 iso dadi 1 juta, anakku tenan kowe. Nah, itu lah. Yang begitu walaupun orang tuanya ridho, Allah tidak ridho itu. Tapi ridho fi ridhal walidaini maksudnya dalam hal kebaikan. Maka anak bersikap baik pada orang tuanya ridho, Allah ridho. Anak berlaku sopan pada orang tuanya, kebutuhannya dilayani, ya tidak boleh buat menyakiti hatinya, enggak, Allah ridho. Walaupun Nabi kita mengatakan untuk membalas kebaikan orang tua, ini ada seorang anak tapapat pada Nabi, ya Rasulullah, saya punya ibu atau punya bapak sudah tua, kemana-mana saya gendong, ya. Dan saya tidak pernah bermuka masa melayani beliau. Apapun yang beliau kehendaki saya selalu turuti dengan wajah yang ceria. Kemana-mana saya gendong. Kalau saya bekerja, hasil pekerjaan saya, gajinya atau hasilnya ya tidak saya ambil sebelum orang tua saya mengambilnya. Pokoknya baik sekali dengan orang tuanya. Kemana-mana digendong. Apakah saya seperti itu sudah bisa membalas kebaikan orang tua saya ya Rasulullah? Nabi mengatakan apa? 1 napas panjangnya pun belum. Jadi balas sithik wae urung. Mengapa? Nabi menjelaskan, karena ketika orang tuamu kemana-mana menggendong kamu dengan harapan kamu panjang umur, kamu sehat dan panjang umur. Jadi ibu-ibu itu kalau anaknya yang ini digendong, ngaji digendong, yang pasar digendong, diajak, ya, tidur dijaga, jangan sampai digigit nyamuk, dijaga, supaya anaknya itu sehat dan panjang umur, ya.
Tetapi kamu menggendong orang tuamu dengan harapan orang tuamu lekas mati. Ya, gendong bapaknya, gendong ibunya wis tua, digendong alah iki paling pirang dina kas wis mati. Gitu dah. Nah, maka mumpung isih urip tak layani sebaik-baiknya. Wong wis arep mati. Paling aku gendong rekoso paling ya sesasi rong sasi lah. Nah, ternyata 3 sasi si urip lho kok suwe men iki. Kok suwe men iki. Nah, terus apa meneh? Dahare jek akeh sisan. Ge apa-apa kersa. Wis dilah bapak kuwi sapa grontol ya gelem, pohong gelem, dienteke akeh-akeh. Wah, pikirane ya bener iki nang dini tak gendong ning mangane cek rosa suwe iki. Nah, jadi orang tua itu kalau menggendong anaknya penuh kasih sayang dengan harapan anaknya sehat, panjang umur. Tapi anak yang menggendong orang tuanya kemana-mana nanti dengan harapan karena tak gendonglah paling pirang hari, berapa hari sudah mati. Nah, itulah maka itu kamu walaupun sudah membalas seperti kata Nabi membalas kebaikan orang tuamu sedikit pun belum. Nah, kecuali kalau orang tuamu menjadi budak belian, budak yang dijual belikan pada saat itu, kamu bisa tebus, kamu merdekakan, baru kamu membalas kebaikan orang tuamu. Bisa membayangkan berarti budak itu sangat payah, sangat rukoso, sangat susah jadi budak itu. Kalau ditebus, dimerdekakan, sudah jadi orang merdeka, baru kamu bisa membalas kebaikan orang tuamu. Nah, coba kita renungkan seberapa balas baik budi kita terhadap bapak ibu kita. Kami sebagai anak selalu mendoakan kepada orang tua kami yang sudah meninggal. Apa bedanya mengirim doa dengan mendoakan orang tua? Dan bagaimana cara mendoakan orang tua menurut tuntunan Islam? Mengirim dengan memohon. Itu apa? Mengirim itu kan memberi, ya kan? Kalau berdoa itu memohon. Masa orang ngerti bedane? Memberi dengan meminta, masa orang ngerti bedane? Ya? Berdoa itu hanya memohon. Memohon kepada siapa? Pada Allah. Orang tuamu sudah meninggal, dimohonkan kepada Allah. Dimohonkan apa? Mohonkan ampun. Dimohonkan ampun pada Allah. Mudah-mudahan dosanya semua diampuni, kebaikannya diterima oleh Allah. Syukur dimohonkan pada Allah, ditempatkan di surga. Atau seperti doa nah mati itu loh, ya lah. Allahumma firlahu warhamhu wa'fu anhu wa'afihi wa akrim nuzulahu wa waqsid mathulahu waqsilhu bima'in wasatin wa parotin wa naqi minal khotoya kami naqosa bil yamin. Nah terus wabtilhu taron khairan min ahli. Gantilah ya Allah rumah yang lebih baik daripada rumahnya di dunia. Wa ahlan khairan min ahlihi. Gantikanlah ya Allah keluarganya lebih baik daripada keluarga ketika di dunia. Wa zaujan khairan min zaujihi. Berilah dia jodoh yang lebih baik daripada ketika di dunia. Ya, waqi fitnatal qabri wa adzaban nar. Jauhkanlah dari fitnah kubur dan azab neraka. Dimohon pada itu, dimohonkan pada. Itu memohon pada Allah. Dikabulkan apa tidak itu urusan Allah. Kita kewajiban kita hanya memohon. Dan nek kamu mengirim, mbok kirim yang sopo? Ngirim donga piye coba? Wong doa itu permohonan kok dikirim. Saya rasa itu hanya salah ucap saja. Yang betul bukan mengirim tetapi memohon pada Allah supaya ayahnya atau ibunya sudah meninggal diampuni dosa-dosanya. Kalau kamu gunakan mengirim itu mengirim apa sing mbok kirim apa? Ya dah, mbok kirim kembang, Mbah Murah butuh kembang. Kalau orang ngirim kan membawa kembang dengan air, kadang-kadang disertai menyan dengan anglo terus nanti ditepasi gitu.
Setelah itu selesai, kembangnya diwur-wurke di atas kuburannya. Itu bukan cara Islam seperti itu. Cara Islam tidak mengenal semacam itu. Orang Islam ada yang melakukan enggak? Banyak orang yang melakukan, orang Islam, tapi dalam Islam tidak diajarkan. Tidak ada model gitu itu. Ya, apalagi tadi yang tanyakan? Sudah. Ya, dah. Apalagi? Cara mendoakan orang tua. Cara mendoakan orang tua ya sudah didoakan. Kamu bisa bahasa Arab ya boleh bahasa Arab, tidak bahasa Arab bahasa Indonesia ya boleh. Allah itu bahasa apa aja paham. Reso bahasa Indonesia, bahasa Jawa ya boleh. Yang penting isinya memohonkan ampun kepada Allah. Ya. Kalau mau dengan bahasa Arab ya boleh. Itu misalnya Rabbighfirli wali-walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghiran, atau Allahumma ighfir lahu warhamhu boleh, atau ya Allah ampunilah dosa-dosa bapak saya, dosa-dosa ibu saya, kasihanilah ya Allah bapak ibu saya seperti ketika mereka mengasihi sayangi aku ketika aku masih kecil. Ya udah, boleh bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa apapun boleh.